Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inovator. Kali ini kita akan ketemu dengan salah satu mitra kerja saya yang saya rasa cocok dan pas ini untuk ngobrolin masalah inovasi seperti tema yang selama ini kita dalami. Seperti apa sih realnya di lapangan dalam mengelola inovasi? Nah, kenapa kita sebut cocok? Karena memang dari profilnya mungkin saya yakin ada yang bisa di-share lah kepada kita semua. Nanti apa yang bisa kita manfaatkan untuk selanjutnya dalam pembahasan-pembahasan lanjut di kelas. Profilnya adalah bernama Ibu Martini Ayu Widiati, saat ini di Risk Management and Compliance. Namun terkait obrolan kali ini mungkin justru mengarah ke pengalaman beliau sebelumnya, yaitu di HRD. Nah, nanti kita akan coba bincang-bincang mengenai lebih fokus kepada pengelolaannya. Seperti apa sih pengelolaan perusahaan tersebut. Baik, kita mungkin langsung saja biar langsung ke inti yang kita bicarakan karena memang waktunya terbatas yang kita siapkan. Baik, yang pertama mungkin obrolan ini Mbak Ati, saya memanggilnya Mbak Ati, ini rekan-rekan sekalian, rekan inovator, Mbak Ati, panggilan sayang kami kepada Ibu yang satu ini. Mungkin Ibu Ati bisa say hello dulu kepada inovator. Baik Ibu Ati atau Mbak Ati ya, kita ingin tahu sebenarnya, kan ini dari sisi teoritis mungkin sudah banyak membahas ya masalah inovasi itu seperti apa, banyak sekali teori dan buku-bukunya gitu. Tapi sebenarnya esensi inovasi yang dirasakan oleh perusahaan itu seperti apa, dan menurut Mbak Ati itu perusahaan yang inovatif itu seperti apa sih sebenarnya? Apakah yang memiliki sesuatu tertentu atau memang punya persepsi yang lain ya? Perusahaan inovatif itu seperti apa sih menurut versi Mbak Ati sendiri, nggak apa-apa? Ya. Baik Pak Arif, terima kasih atas waktunya nih ngobrol-ngobrol, tapi kayaknya agak berat ya temanya ya. Tapi saya mencoba menjawab dari sisi praktisi ya, maksudnya yang melakukan inovasi dan sebagai pengelola dulu pekerjaannya dalam ranah HRD, di mana salah satu tugasnya adalah mengelola inovasi. Kalau menurut saya, perusahaan yang disebut inovatif itu seperti apa? Itu adalah perusahaan yang terus-menerus mencari cara baru dalam operasi pekerjaannya ya. Misalnya dia itu tidak berhenti untuk melakukan breakthrough, terobosan, apa ya, mencari-cari lah istilahnya, mencari suatu yang baru yang bisa mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan, ataupun mungkin inovasi ini tidak hanya dalam pelaksanaan pekerjaan, tapi mungkin dari sisi tujuan perusahaan juga, bagaimana perusahaan tersebut mempunyai uh, sesuatu yang baru dalam strateginya. Itu menurut saya terkait apa sih yang disebut inovatif itu. Kalau secara teori mungkin saya nggak hafal ya, tapi yang saya tahu inovasi itu adalah suatu breakthrough, terobosan yang dilakukan untuk kita bertahan dalam situasi dan kondisi yang mungkin saat ini dirasa tidak cukup untuk kita melakukan sesuatu yang bagus. Jadi bagaimana kita mencari terobosan breakthrough itu. Itulah perusahaan yang disebut inovatif. Jadi tidak berhenti untuk mencari cara baru. Oke, tadi Itu Pak Arif saya mungkin ya. ada mungkin yang coba saya garis bawahi ya, ada kalimat tadi terus menerus begitu ya Mbak ya, bahwa inovasi itu Iya. sendiri memang tidak mungkin hanya dilakukan hanya sekali ya, Ya apalagi dalam bentuk benar. perusahaan ya, intinya terus menerus. Oke, Hmm. lalu inovasi itu sendiri kan terus bergerak. Saya rasakan keberhasilan Mbak Ati selama ini mencoba menggerakkan SDM untuk inovatif itu juga nggak mudah ya. Kemudian kalau cara mengelolanya dengan cara biasa saja, mungkin tentu hasilnya akan biasa juga. Nah, ini kita ditantang untuk mengelola inovasi tentunya dengan cara yang inovatif kan.
Nah, kira-kira strategi apa yang diterapkan pada saat bertugas untuk mengelola kegiatan inovasi di perusahaan? Ya, jadi memang untuk mengelola inovasi, strategi yang harus dilakukan itu satu adalah komitmen dari top manajemen dahulu, di mana eh, ketika inovasi ini akan dikelola secara korporat atau secara perusahaan itu dari top manajemen harus mendukung dulu. Kenapa? Karena eh, pegawai atau karyawan itu tidak akan bisa melakukan inovasi dengan sukacita, dengan riang gembira ketika tidak ada dukungan dari manajemennya. Jadi itu yang pertama, strategi dari komitmen top manajemen. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menumbuhkan apa ya istilahnya, budaya budaya untuk berinovasi sendiri. Menumbuhkan budaya berinovasi itu tidak mudah karena kaitannya dengan orang dan sibuknya orang tersebut melakukan pekerjaan rutin. Jadi budaya ini harus dibiasakan. Tapi untuk membudayakan suatu hal yang sifatnya tidak biasa itu kan tidak mudah. Jadi bagaimana ya keterkaitan dengan strategi pertama tentang dukungan manajemen itu sangat kental di bagaimana membudayakan ini. Jadi kalau dari sisi pengalaman kami yang memang kalau dibilang tidak apa ya kok seperti itu, tapi memang awalnya itu adalah hadiah. Bagaimana menggait teman-teman itu dengan ayo kita berpikir dulu gitu kan, berpikir dulu untuk ide inovasi gitu kan, kita mengelola inovasi itu dari idenya, dari ide yang ada kemudian dilanjutkan kepada pelaksanaan inovasinya sendiri dan dilanjutkan dengan implementasinya. Tapi ya itu tadi antara kebutuhan inovasi itu harus dirasakan embedded dalam pekerjaannya. Maksudnya inovasi ini tidak serta-merta tumbuh begitu saja, tapi bagaimana mereka merasa bahwa saya perlu inovasi untuk mendukung pekerjaan saya. Itu yang ketiga ya, bagaimana inovasi itu melekat dalam pekerjaannya. Sebenarnya itu aja sih, bagaimana komitmennya, strateginya, terus kemudian membudayakan, terus Budayakannya ya. Kalau ya membudayakan inovasinya sendiri itu itu biasakan. membudayakan sendiri itu berarti masih bagian dari kewajiban manajemen untuk mengawalnya berarti ya, karena itu kan sifatnya budaya ya. Iya, memang dari sisi budaya ada komitmen manajemen untuk mendorong, tapi dari sisi perilaku insan-insan yang inovatif itu juga harus terlihat karena tidak mungkin budaya itu hanya dijargonkan saja tapi tidak diimplementasikan. Jadi budaya itu memang dua sisi ya, baik dari manajemen maupun Berarti dari memang kinerja kompetensi yang dulu dibutuhkan bahwa seorang tenaga kerja itu harus memiliki sifat yang inovatif dan menjalankan continuous learning itu memang mendukung sekali ke arah penciptaan budaya itu ya. ya Ada benar-benar adaptif mungkin ya Bu Atia, Mbak Atia. ya Nah, continuous kemudian realnya. Nah, realnya kan ada komitmen manajemen nih. Nah, sejauh apa sih sebenarnya realnya komitmen? Karena kalau komitmen biasanya kan manajemen kan ya komit sih, tapi komitmen membuminya itu wujudnya seperti apa? Nah, coba ini sedikit pertanyaan. Kira-kira bagaimana sih pada saat inovasi-inovasi yang ternyata idenya bermunculan itu ternyata untuk memulainya atau mengimplementasikan itu ternyata butuh biaya yang cukup tinggi. Nah, bagaimana strateginya untuk memastikan kepada manajemen bahwa nilai inovasi itu tinggi, bahkan mungkin jauh lebih tinggi dari biaya yang harus dikeluarkan. Nah, itu seperti apa kiatnya untuk bisa memastikan manajemen? ya. Sebenarnya kalau dari sisi anggaran itu memang saya kurang tahu kalau di setiap perusahaan itu memang apakah ada alokasi anggaran atau seperti apa. Tapi salah satu dukungan manajemen itu memang terkait adanya approval, persetujuan terkait anggaran yang dibutuhkan dalam knowledge inovasi, mohon maaf ya.
dalam inovasi. Karena apa? Untuk membudayakan inovasi tersebut kita perlu anggaran, gitu ya. Terus bagaimana manajemen itu tadi apa Pak? Saya lupa. Bisa kita Apa? memastikan atau katakanlah meyakinkan manajemen gitu bahwa anggaran itu nggak akan sia-sia lah, artinya seperti itu ya. Ya, jadi di awal setiap tahun kita melakukan namanya rencana kerja anggaran perusahaan RKAP. Salah satunya adalah proses membuat istilahnya rencana anggaran biaya ya. Dalam rencana anggaran biaya itu kita uh, memforsaitkan atau mengira-ngira kira-kira berapa anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan inovasi. Dan tak lupa juga dalam setiap makalah inovasi kita juga biasanya mencantumkan saving gain atau apa namanya ya, benefit yang memang tidak bisa dirumuskan di awal, tetapi biasanya itu ada dalam makalah teman-teman inovator, bahwa berapa sih saving gain yang dicapai ketika inovasi diperoleh, mohon maaf, saving gain yang diperoleh ketika inovasi ini dilaksanakan. Nah, inilah sebenarnya yang bisa kita sampaikan walaupun mungkin tidak apa ya, tidak menjadi dasar, karena saya yakin untuk membudayakan inovasi itu tidak terlalu besar biayanya Ya. dibandingkan dengan saving gain yang kita peroleh, dan itu sebenarnya sudah dirasakan oleh teman-teman kita ya yang sudah melakukan inovasi gitu. Baik, Gitu tadi Pak kan mungkin Pak. kalau kita simpulkan kan berarti sebenarnya masalah anggaran itu memang pasti ada dan memang itu mungkin jadi sedikit besarnya memang jadi item yang harus diperhatikan ya. Namun dengan konsep inovasi untuk keberlanjutan usaha atau bisnisnya itu tentu tidak sebanding ya jika harus mengorbankan inovasi dengan alasan efisiensi dari sisi biaya. Nah, Ya, tadi betul. ditekankan justru bagaimana membangun budaya itu sepertinya yang terasa cukup tinggi tantangannya untuk membiasakan. Ya, Nah, kalau dari tahapan-tahapan inovasi ini yang kami rasakan sering kali orang susah untuk memulainya dari sisi idea generation. Kadang-kadang orang setuju inovasi itu bagus dan dibutuhkan, tapi pada saat dibutuhkan, ayo dong buat inovasi. Setuju, tapi ternyata nah sepertinya kesulitan untuk memulainya. Nah, bagaimana ya, sebenarnya untuk memancing atau mungkin ada treatment khusus yang diberikan kepada pegawai untuk bisa lebih ini ya bawa ide-ide segarnya, inovatifnya yang memang mungkin awalnya tujuannya untuk mempermudah pekerjaannya sendiri ya, ada di luar untuk kepentingan efisiensi perusahaan begitu. Nah, bagaimana kita bisa mencoba memberikan pancingan trigger kepada rekan-rekan pegawai ini agar ide-ide segarnya terus bermunculan, mewujudkan apa katakanlah ide tahapan ide generation itu sendiri. ya. Jadi kalau pengalaman saya Pak, memang teman-teman ini sibuk ya dalam melaksanakan pekerjaannya, tetapi sebenarnya mereka butuh tantangan baru yang sifatnya kreativitas. Nah, itulah sebenarnya eh, apa ya, cara untuk menggait teman-teman khususnya yang milenial itu untuk lebih berkreativitas dalam ide generation, di mana kami di sini me, apa, melakukan proses pertamanya biasanya adalah sharing dari teman-teman yang sudah pernah menang atau sudah pernah apa namanya, sudah pernah ke langkah inovasi yang ke nasional ya, di nasional bagaimana rasanya, itu mereka sharing, jadi membuat teman-teman juga ngerasa bahwa oh ternyata semenarik itu di awal dari sisi motivasi ya, yang Berarti lainnya lomba juga. itu penting ya berarti ya. Lomba Kenapa? inovasi itu lomba inovasi itu bagian penting untuk men-trigger juga ya sebenarnya ya. Ya, ya, benar-benar. Bagaimana lomba itu menjadi trigger itu penting karena mereka ditantang untuk berkompetisi
adanya pengakuan terhadap karyanya itu kan membuat mereka menjadi seseorang yang wah saya mau berkompetisi nih, jadi ada niatan ya. Nah, yang kedua mungkin hadiah. Bagaimana cara menggait teman-teman, ayolah setorlah ide saja kamu sudah dapat kok reward istilahnya. Yang kemudian setelah itu, ayo setelah ide menang, lomba juga bisa menang gitu kan, inovasi dan kemudian ditantang lagi ke tahapan yang lebih tinggi. Jadi kompetitiveness-nya tuh terasa dari awal sampai akhir. Ya mungkin teman-teman itu iya, tapi nggak jalan itu karena ada kesibukan ya, kesibukan pekerjaan yang mungkin tidak bisa membagi waktu. Tapi saya yakin sebenarnya ketika teman-teman itu passion di bidang itu, dia akan senang untuk mencari terobosan atau breakthrough yang mungkin biasanya ini kalau yang saya tahu inovator itu akan cenderung ketagihan. Oke. Jadi kecenderungannya untuk menang di nasional terus walaupun nggak menang besoknya lagi dia cari lagi apa sih yang ini, nah itu yang sebenarnya kita sharingkan ke teman-teman biar ketagihan gitu. Oke, berarti kalau dengan kata lain ada edik di situ ya, ada Iya, bahwa ini bisa nagih gitu kalau bahasa kita bisa iya, nagih. Berarti PR-nya betul. untuk membangun budaya itu clue-nya sebenarnya menularkan gimana caranya orang bisa ketagihan ya. Karena Iya, kalau ketagihan itu bisa jadi tidak ditularkan game online sifatnya ya. saja yang bisa bisa edik Pak, berinovasi Oke. itu bisa edik sebenarnya kalau Oh, memang betul. disaringkan dengan benar dan dikelola dengan benar. Baik. Oke, kalau kita coba review secara overall dari tim-tim yang pernah dibinanya ya, pernah di coachingnya atau didampinginya selama ini, kira-kira pencapaian tertinggi atau pencapaian kayak apa yang sudah katakanlah didapatkan selama ya katakanlah 3 tahun ke belakang ini? Kalau saya kan hanya fasilitator ya Pak, di mana mengelola inovator-inovator. Kalau yang tertinggi yang alhamdulillah kita bisa sampai nasional, walaupun memang belum sampai juara di nasional, tapi eh di sorry ada beberapa di tahun 2017 kalau nggak salah sempat juara 3 nasional, di 2018 sempat mengirimkan nasional tapi memang eh, masuk kualifikasi tapi masih ini ya, masih belum juara. Tapi menurut saya juara itu tidak penting asal inovasi itu dilakukan dan memiliki apa ya, nilai lebih lah untuk perusahaan, Oke. karena bagaimanapun dari sisi apa namanya juaranya mereka sudah juara kalau menurut saya ya, dengan mereka melakukan inovasi mereka eh, melakukan optimalisasi atau memberikan apa saving gain yang bagus untuk perusahaan, itu menurut saya sudah benefitnya luar biasa. Berarti Sedangkan untuk ada ini ya, berarti kalau memang kita tetap menghargai proses inovasi dan lomba-lombanya, berarti ada hal yang lebih penting dari sekedar bukan sekedar ya, dari penghargaan, pengakuan maupun hadiahnya, tapi tadi disebutkan oleh Mbak menariknya adalah bahwa sebenarnya mereka sudah jadi juara. Apakah yang dimaksud juara itu karena mereka sudah berhasil mengangkat ide-idenya dalam apa katakanlah kerja nyatanya gitu? iya, kalau menurut saya itu mereka sudah menjadi juara untuk mengalahkan kemalasan, untuk mengalahkan pemikiran ordinary dengan melakukan breakthrough yang akhirnya sebenarnya memudahkan mereka untuk dalam melakukan pekerjaan, memberikan apa namanya optimalisasi untuk perusahaan dan sebagainya. Kalau dipikir lomba itu yang terbaik itu hanya satu kan, tapi yang mengikuti banyak, dan saya yakin apa suatu saat nanti bubble juga bisa untuk mencapai itu. Baik, baik. Ini insight yang menarik sekali ya terkait pemenang dalam inovasi ya. Mungkin nanti menjadi apa bahan untuk bisa lebih menciptakan bahasa-bahasa di budaya inovasi itu sendiri ya, bahwa pemenang sesungguhnya itu siapa sebenarnya dalam inovasi. Baik, kemudian tadi kita sudah cerita keberhasilan, pencapaiannya. Nah, kira-kira nih kalau boleh tahu nih,
untuk pembelajaran kita bersama, sebenarnya hambatan apa sih yang dirasakan cukup berat ya, walaupun mungkin bisa dilalui, tapi yang terasa cukup berat yang biasanya muncul pada saat kita harus mengawal budaya inovasi. Oke, ini selaras dengan strategi, karena tadi strategi kan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Dan ketika beberapa hal tersebut tidak berjalan, akhirnya itu menjadi tantangan. Kalau menurut saya, jadi seperti komitmen manajemen. Mungkin dari sisi komitmen manajemen berkata iya, tapi secara perilaku belum berkata iya. Itu menjadi apa ya istilahnya, tantangan bagi saya untuk bagaimana manajemen ini mendukung secara penuh baik lisan maupun perbuatan terkait pengelolaan inovasi ini. Yang kedua adalah bagaimana menumbuhkan budaya, karena budaya itu sifatnya sudah mengakar ya, mengakar dalam pribadi seseorang. Tetapi budaya itu juga tidak bisa serta-merta langsung tumbuh, harus dirawat, ditanam, ibarat ibarat pohon dari akar benih membudaya gitu kan. Nah itu juga menjadi tantangan kita karena dari sisi pegawai itu kan sangat apa ya, tekanannya saat ini lumayan berat lah ya dari sisi jumlah lot beban kerjanya dan sebagai yang seperti yang kita ketahui bersama lah Pak Arief ya, dengan beban kerja, dengan persaingan yang saat ini terjadi dan sebagainya. Saya yakin budaya itu bakal tumbuh, tapi memang tidak bisa serta langsung tumbuh, harus disirami terus ya. Nah itu membutuhkan dukungan. Itu. Jadi tantangannya adalah bagaimana menselaraskan antara dukungan manajemen dan budaya inovasi itu agar timbul. That's point ya. Mungkin ini selaras juga ya, kenapa sisi leadership itu selalu muncul di asesmen paling atas dalam sistem manajemen buat ya. Di beberapa sistem manajemen itu selalu mengedepankan seperti apa sih sisi leadershipnya begitu ya. Memang ternyata dukungan dari manajemen, komitmennya yang harus dinyatakan dalam aksi nyata itu memang sangat penting. Oke, mungkin ini satu pertanyaan terakhir ini. Nah, selama ini kan kita tidak, katakanlah mempelajari inovasi itu suplemen saja ya, suplemen dari satu atau dua bab dari mata kuliah mungkin yang pernah kita terima dulu, atau menjadi tema-tema seminar begitu. Nah, kami mohon ada informasi masukannya dari dunia nyata nih, dari dunia industri. Kira-kira kalau memang ada suatu program formal dari suatu magister, katakanlah magister inovasi, sebenarnya apa sih nanti yang dibutuhkan outputnya dari katakanlah lembaga formal yang memunculkan kelas khusus terkait magister inovasi tersebut, dari sisi inovatornya, kita inovatornya, maupun dari sisi pengelolaan, bagaimana nanti setelah keluar dari sana ternyata punya insight lebih dari pengelolaan SDM. Kira-kira seperti apa yang harapannya ya? Harapannya sih suatu institusi pendidikan itu kan ibaratnya menabur benih Pak ya, menabur benih di mana ketika bekerja benihnya itu sudah mulai tumbuh gitu kan, di mana langsung bisa mengakar, menguat gitu. Jadi kalau dari harapan saya sebagai pengelola inovasi sebelumnya, untuk program magister inovasi terkait pelaku inovasi itu yang perlu adanya mindset. Jadi bahwa inovasi itu adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Jadi kalau sekarang kan mungkin banyak yang disuruh berinovasi oleh atasannya, dia melakukan inovasi, dia merasa itu masih kewajiban. Tapi ketika inovasi itu menjadi mindsetnya secara kebutuhan, maka dia nggak usah disuruh, dia akan berpikir bagaimana dia berpikir untuk berinovasi. Itu sih keinginan. Jadi ketika dia pelaku inovasi ini bekerja dalam suatu perusahaan, ketika dia diberikan suatu pekerjaan, otomatis dia akan berpikir apa sih yang bisa saya lakukan ini gitu.
dia akan terus-terus mencari peluang-peluang untuk berinovasi. Itu sebagai pelaku inovasi. Dan yang kedua sebagai manajemen yang harus mengelola inovasi adalah bagaimana mendorong budaya itu tetap tumbuh, tetapi dengan pengawalan yang optimal, kalau menurut saya ya. Karena jujur saja, dalam pelaksanaan inovasi ini mungkin karena budaya itu belum tumbuh secara matang. Jadi ada kalanya inovasi itu hanya sekedar ide saja, diimplementasikan sebentar, tapi enggak sustain. Nah, saya berharap dari sisi manajer inovasi, sustainabilitas implementasi inovasi itu juga harus diukur. Walau tahapannya tidak sebentar memang biasanya ya, kalau kita kan 6 bulan. Tapi saya berharapnya sih setelah 6 bulan istilahnya, setelah 6 bulan, setahun, kita masih berpikir lagi, kenapa dievaluasi kembali inovasi ini. Jadi tidak hanya dicari, diimplementasikan, dievaluasi sekali sudah, tidak, tapi bagaimana mengelola evaluasi dari sisi inovasi ini terus-terusan. Ketika memang sudah menjadi apa ya istilahnya, diketemukan kekurangannya atau seperti apa kan harus diperbaiki kembali. Kalau sekarang sih kalau saya dalam mengelola belum sampai ke situ. Itu sebenarnya harapan saya, Pak. Dari sisi inovatornya mindset, dari sisi manajernya mampu mengelola konsistensi serta sustainability dalam efek atau apa ya istilahnya, dampak lah. Benefit Dampak tadi ya. tersebut, iya. Betul. Oh, berarti sebenarnya di sisi pengelolaan inovasi sendiri masih luas ya area of improvement-nya ya Bu Ati ya. Sehingga itu Iya. kalau bisa didorong juga dari katakanlah lembaga pendidikan untuk lebih concern bukan hanya dari sisi pelaku personalnya sebagai inovator, tapi juga bagaimana katakanlah konsep-konsep pengelolaan inovasi tersebut ya. Karena bagaimanapun inovator itu dalam suatu korporasi pasti harus dikelola oleh kita agar tetap selaras dengan tujuan perusahaan. Demikian mungkin ya Mbak Ati ya. Iya. Baik. Ya, Pak. Sepertinya waktu juga sudah semakin menipis ini. Tidak semua pertanyaan bisa kita diskusikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih lanjut. Terima kasih sekali Mbak Ati atas bagi-bagi tips dan juga wawasannya dan pengalamannya nih terutama karena tidak semua orang yang mempelajari teori ternyata bisa segera berhasil begitu terjun ke dunia nyata. Tapi ada kalanya memang kita yang langsung di dunia nyata, di dunia kerja, tetap harus menambah wawasan juga sebenarnya secara teoris untuk bisa memperkuat praktek-praktek nyatanya kita. Baik, terima kasih sekali Mbak Martini Ayu Widiati, Sama-sama, manajemen Bapak. compliance, rekan kami, sahabat kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi amal jariah kita untuk bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Demikian mungkin sobat, sahabat inovator, bincang-bincang kita singkat, mudah-mudahan bisa memberikan insight untuk rekan-rekan semua. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Terima Izin live Pak kasih. Arif.